Sejarah seringkali membuat Anda merasa takjub. Perbedaan antara masa lalu dengan masa kini terkadang membuatnya sulit dipercaya. Arsene Wenger dan Sir Alex Ferguson, dua manajer legenda yang betapa luar biasanya karir mereka selama ini. Landscape sepak bola modern yang terus berubah hanya akan membuat warisan mereka terus dikenang di masa depan. Kedua manajer ini dikenal sebagai musuh bebuyutan saat mereka masih menjabat. Namun jika kita ingin membandingkan keduanya sebagai siapa manajer yang lebih hebat, maka siapa yang akan menang? Baik Wenger ataupun Ferguson, mereka mengelola klub masing-masing selama lebih dari 1.000 pertandingan. Namun, sang bos United memiliki persentase kemenangan lebih besar dengan 61,95%, sedangkan Wenger hanya 57,97%. Dari 1.209 pertandingan yang ditangani Ferguson di MU, dia menang 749 kali dan kalah 208 kali. Sementara itu, Wenger telah memenangkan 694 dari 1.197 yang dia tangani di tim London Utara ini. Di Liga Premier, Ferguson memiliki persentase kemenangan 65,18% dibandingkan dengan 57,52% kemenangan Wenger. Di Eropa juga, skor Ferguson lebih unggul atas Wenger dengan persentase kemenangan 52,6%. yang hampir 3% lebih banyak dari Wenger. Dalam pertemuan pribadi mereka, Ferguson memiliki sedikit keunggulan. Bos asal Skotlandia ini menjadi pemenang dengan 23 kemenangan dari 49 kesempatan. Kedua manajer ini saling bertemu di semua kompetisi. Jika kita membahas dampak dari mereka pada klub, Wenger lebih cepat meraih trofi mayor pertamanya daripada Ferguson. Tidak seperti Ferguson, Wenger hanya membutuhkan waktu 18 bulan untuk mengangkat gelar Liga Premier pertamanya dan disusul dengan Piala FA, sehingga menjadi manajer asing pertama yang memenangkan Liga dan Piala Ganda. Ferguson memenangkan trofi mayor pertamanya di musim kelimanya bersama klub. Mantan manajer United ini harus mengatasi posisi klub dari yang terendah sebelum mendapatkan trofi pertamanya. Pada awal kampanye Piala FA 1991 yang gemilang, banyak jurnalis dan penggemar merasa United perlu mengganti manajer mereka jika ingin lebih sukses. Namun kemenangan Piala FA tahun 1991 merupakan awal dari era gemilang Ferguson di Old Trafford. Dalam hal pencapaian dan gaya permainan, Wenger membuat dampak yang lebih besar. Tetapi harus dicatat bahwa dia mewarisi tim Arsenal yang lebih stabil dan kuat daripada yang dilakukan Ferguson. Pelatih asal Skotlandia itu membawa United dari tim degradasi menjadi juara Piala FA dalam waktu 5 tahun. Tetapi juga membangun ekosistem yang kuat untuk kesuksesan yang berkelanjutan dengan benar-benar mengubah sistem kepelatihan dan kepanduan klub. Wenger juga membuat perubahan revolusioner pada rezim pelatihannya dan berdampak langsung pada permainan mereka. Wenger dikreditkan karena menghapus budaya minum di sepak bola Inggris yang membantu klub-klub Inggris bersaing dengan klub-klub Eropa lainnya dengan cara yang lebih baik di masa depan dan juga meningkatkan standar keseluruhan Liga Inggris. Setelah membuat hentakan di tahun-tahun awal mereka, Ferguson dan Wenger bernasib sangat berbeda di tahun-tahun terakhir mereka di klub masing-masing untuk jangka panjang. Ferguson tidak pernah melihat ke belakang setelah memenangkan gelar liga pertamanya pada tahun 1992, sedangkan Wenger tidak konsisten. Mereka jatuh bangun di tahun-tahun setelah kemenangan liga pertama mereka di bawah Wenger. Mungkin cuma Arsene Wenger yang dianggap bisa mengganggu dominasi Manchester United di Liga Inggris.
Dari tahun 1997 hingga 2005, Arsenal dan Manchester United ganti-gantian menjuarai Liga Inggris. Arsenal juara 3 kali, sementara United 4 kali. Keberhasilan gelar The Invincibles pada tahun 2004 adalah lambang kemampuan kepelatihan Wenger. Tetapi Ferguson mampu memberikan kesuksesan secara lebih teratur dengan cara yang hampir sama spektakulernya. Di bawah pelatih asal Skotlandia itu, United 3 kali memenangkan 3 gelar berturut-turut dan hanya sekali melalui periode yang lama tanpa juara dari tahun 2003 hingga 2007. Sementara Wenger memainkan peran kunci dalam mengelola status keuangan klub selama kepindahannya dari Highbury ke Stadion Emirates. Metode Wenger tidak kunjung meningkat. Keengganannya untuk memperbaiki metodenya yang dia yakini membuat metode itu menjadi bumerang baginya. Arsene Wenger akan selalu tampil menyerang meski melawan sesama tim besar, kecuali ketika bertemu dengan lawan yang memang beda level. Sebuah penyesuaian dilakukan, namun Arsenal tak pernah kehilangan identitasnya untuk bermain atraktif dan menyerang. Arsene Wenger memperkenalkan cara menang dari sebuah keharmonisan yang terbangun. Sebuah terjemahan dari visi Victoria Concordia Crescit yang dianut Arsenal sejak lama. Arsenal boleh kalah, tetapi tidak ada alasan untuk tidak tampil menyerang. Di sisi lain, Ferguson mungkin membentuk tim MU terbaiknya sekitar waktu yang sama yang tidak hanya mengalahkan Arsenal yang dilatih Wenger, tetapi juga mengunggulinya. Aset berharga dari manajemen Wenger yang merupakan gaya permainannya yang unik dan menarik, dikalahkan oleh gaya bermain United milik Ferguson dan gaya permainan tiki-taka Barcelona milik Pep Guardiola. Arsenal gagal memenangkan satu trofi pun antara tahun 2005 sampai tahun 2015. Periode di mana MU memenangkan 5 gelar Liga Premier, 1 gelar Liga Champions, dan 2 Piala Liga. Selama tahun-tahun inilah, Ferguson membedakan dirinya dari Wenger saat dia beradaptasi dengan setiap tantangan yang dilemparkan kepadanya sebelum mengatasinya. Tapi Arsene Wenger gagal melakukannya. Trofi adalah parameter terpenting dalam sepak bola. Secara harfiah tidak ada perbandingan antara Wenger dan Sir Alex. Pelatih asal Skotlandia jelas lebih unggul dengan memenangkan 13 gelar liga dibandingkan dengan 3 gelar liga milik Wenger, 2 Liga Champions dari Ferguson, dan 4 Piala Liga dari Wenger. Wenger hanya mengalahkan Sir Alex dalam medali pemenangan Piala FA, di mana pelatih Perancis itu memiliki 7 gelar dibandingkan dengan 5 gelar milik Ferguson. Kebijakan transfer dan pemain muda tidak bisa dijauhkan dari pekerjaan sebagai manajer. Dalam masa jabatan masing-masing, Wenger membeli lebih banyak pemain dengan total 104 pemain, sedangkan Ferguson hanya 98 pemain. Walaupun Sir Alex menghabiskan 5 tahun lebih sedikit dalam pekerjaannya sebagai pelatih. Wenger menghabiskan rata-rata 8 juta pound sterling per pemain selama menjabat, dibandingkan dengan 7,4 juta pound sterling per pemain yang dihabiskan Ferguson untuknya. Namun jika Anda membandingkan uang yang dikeluarkan oleh setiap manajer per trofi yang dimenangkan, Ferguson jauh lebih baik. Kedua manajer itu sangat memperhatikan bakat. Karir mereka ditandai dengan memanfaatkan bakat sebaik mungkin. Ferguson berhasil menemukan the class of 92. Sementara Wenger menghasilkan permata seperti Thierry Henry, Cesc Fabregas, Patrick Vieira, dan Robin van Persie. Namun Sir Alex mencetak gol lebih baik dalam mengelola para pemain ini dan masih memanfaatkan pemain seperti Ryan Giggs dan Paul Scholes. Di sisi lain, Wenger memutuskan untuk menjual asetnya yang berharga. Awalnya karena kebijakan usia dan kemudian untuk kebutuhan finansial. Orang-orang terbaik Wenger semuanya telah pergi dan menjadi pemenang di tempat lain sebelum dia bisa menghentikannya. Wenger memberikan debut Liga Premier kepada 132 pemain Arsenal yang berbeda.
di mana 49 pemain berusia di bawah 20 tahun. Sementara itu, Ferguson memberikan debut liga kepada 116 pemain United. 36 pemain di antaranya adalah bakat-bakat muda. Jadi, bos Arsenal memberikan penekanan yang sedikit lebih besar pada pemain muda dibandingkan dengan sang mantan manajer United. Namun United berhasil memanfaatkan sebagian besar debutan remajanya, termasuk pemain-pemain seperti David Beckham, Giggs, Scholes, Gary Neville, Cristiano Ronaldo, Wes Brown, Darren Fletcher, dan Phil Neville. Semua pemain ini memenangkan trofi besar di United. Namun untuk Arsenal, yang terbaik di antara debutan muda Arsenal seperti Cesc Fabregas, Ashley Cole, Gael Clichy, Alex Song lebih banyak bermain untuk klub lain dalam rentang waktu yang lebih singkat daripada bermain untuk Arsenal. Ada sedikit alasan bagi Wenger untuk dipertimbangkan pada level yang sama seperti Ferguson pada sebagian besar parameter. Tetapi sulit untuk mengabaikan kontribusi Wenger kepada The Gunners di luar batasan pelatih sepak bola. Dia adalah detak jantung klub selama 22 tahun, dan saat itu dia membawa Arsenal menjadi tim papan atas. Jadi warisannya di London Utara tidak bisa disangkal. Dan mungkin hanya akan ada sedikit pelatih yang bisa merebut rekor Ferguson, mengingat dia adalah manajer terbaik yang pernah MU miliki. Kedua manajer ini tetap menjadi manajer terbaik yang pernah menghiasi era Liga Premier, dan kemungkinan akan tetap seperti itu sampai selamanya. Wenger mungkin tidak dipandang dalam sudut pandang yang sama dengan Ferguson, tetapi komitmen, loyalitas, dan rasa lapar mereka yang tiada henti akan keunggulan akan tetap tidak tertandingi. Tidak ada lagi sajian brutal nan indah dari perseteruan Arsenal versus United, karena memang ini semua tentang persona. Pesona dua legenda, Arsene Wenger dan Sir Alex Ferguson. Pesona yang menyeruak dari persona masing-masing yang melingkupi citra kedua klub. Dalam sepak bola modern, mengalahkan rekor Ferguson atau Wenger mungkin akan sulit dijangkau oleh manajer manapun. Tetapi jika seseorang mencoba dengan hasrat menjadi pemenang seperti Ferguson, dan dengan komitmen dan ketulusan Wenger, bahkan 20 tahun akan menjadi waktu yang singkat. Sir Alex Ferguson dan Arsene Wenger, siapa yang lebih baik? Kalian yang menentukan.